jadi lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Australia tak segan tebar ancaman. Martin Paes respon hasil drawing, tak sabar debut di timnas Indonesia. Media Cina akui timnas Indonesia bukan tim kemarin sore. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketum PSSI Erick Thohir sambut Jean Ravens usai resmi jadi warga negara Indonesia. Jean Ravens akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani sumpah kewarganegaraan di aula kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Kamis kemarin. Jean Ravens diketahui sudah menjalani proses naturalisasi sejak beberapa waktu lalu. Namun, setelah menjalani proses tersebut, akhirnya ia resmi menjadi WNI seusai sumpah kewarganegaraan. Pemain yang saat ini membela klub asal Belanda FC Dordrecht tersebut sebenarnya telah mengikuti kegiatan timnas U19 Indonesia beberapa waktu lalu. Jean Ravens sebelumnya bergabung dengan tim asuhan Indra Sapri untuk beraksi di Thailand Cup 2024 di Paris lalu. Untuk itu, Ravens telah beraksi bersama timnas Indonesia U19 belum lama ini, meski pemain berusia 18 tahun tersebut baru menjalani sumpah menjadi WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyambut Jean Ravens dengan senang hati setelah sang pemain menjalani sumpah. Menurutnya, timnas Indonesia menambah amunisi baru dengan selesainya Ravens menjalani sumpah ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa Ravens ini bisa menambah kekuatan buat timnas Indonesia. Apalagi pemain kelahiran 1 Oktober 2005 ini masih berusia muda, sehingga ia bisa bermain untuk timnas U19 Indonesia maupun senior nantinya. Untuk itu, Erick menyambut baik pemain FC Dordrecht tersebut karena skuad Garuda dipastikan menambah pemain berkualitas. Sudah pasti saya menyambut baik kehadiran Jean Ravens, pemain muda untuk menambah skuad timnas baik yang U19 ataupun pelapis timnas senior yang memang butuh pemain berkualitas, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan bahwa bergabungnya Ravens ini menjadi langkah bagus. Pasalnya saat ini timnas Indonesia memiliki banyak pemain belakang, namun tim merah putih sulit untuk menemukan pemain depan berkualitas. Oleh karena itu, dengan selesainya sumpah Ravens ini akan menjadi kabar bagus buat pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pasalnya dengan sumpah ini peluang ia dimainkan buat skuad Garuda akan lebih besar nantinya. Apalagi Ravens juga diketahui bisa bermain di lini depan dan tengah. Untuk itu, ini bisa menjadi harapan bagus buat timnas Indonesia ke depannya. Dengan selesainya proses naturalisasi ini, pemain berpostur 189 meter tersebut bisa menambah kekuatan lini depan tim merah putih nantinya. Apalagi saat ini timnas Indonesia bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam ajang ini, timnas Indonesia bergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Untuk menghadapi mereka, tentu saja timnas Indonesia pasti bakal mempersiapkan tim terbaiknya agar bisa bersaing nantinya. Respon Martin Paes setelah timnas Indonesia gabung grup neraka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper FC Dallas, Martin Paes memberikan respon setelah timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Penjaga gawang 25 tahun itu mengunggah ulang hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menempatkan timnas Indonesia dengan 5 negara top di Asia lain. Selain mengunggah ulang, Martin Paes juga menaruh 2 emoji mengangkat tangan ke udara. Emoji ini bisa diartikan sebagai momen merayakan sebuah keberhasilan atau sesuatu menggembirakan lainnya. Hal ini menunjukkan Martin Paes tak sabar segera membela timnas Indonesia. Mantan kiper FC Utrecht ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak akhir April 2024. Namun, Martin Paes belum bisa berpindah federasi dari KNVB ke PSSI karena masih ada satu syarat yang belum terpenuhi. Ia dinilai melanggar artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Saat ini ada 2 cara yang coba dilewati PSSI agar Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Pertama, meyakinkan FIFA bahwa Martin Paes tidak melanggar pasal dan ayat tersebut. Jika FIFA tak kunjung menerima permintaan PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia dapat membawa masalah Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga.
Sekarang harapannya solusi terbaik ditemukan sehingga Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia. Ia diharapkan dapat tampil sejak timnas Indonesia mengarungi laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia saat tandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. Tak bisa dipandang sebelah mata, timnas Indonesia kini diakui media Cina bukan tim sembarangan. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Sintayong berada di grup C dengan sederet tim langganan Piala Dunia. Meski demikian, salah satu media Cina yaitu Sina.com justru memuji habis pasukan timnas Garuda, terutama melihat performa dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia bangkit dengan sangat cepat sehingga dunia luar mengatakan timnas sepak bola Cina akan menghadapi grup maut, tulis media tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut timnas Indonesia siap memberikan kemampuan terbaik dalam bersaing dengan 5 negara kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mantan Presiden Inter Milan tersebut meminta kepada Tom Haye dan kawan-kawan untuk mempersiapkan diri sejak undian ini diumumkan. Harus diakui kita berada di grup yang berat, cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa buat kejutan. Itulah sebabnya kami di PSSI mengatur dengan Liga untuk jadwal hingga 3 tahun ke depan, agar agenda persiapan timnas dan pemainnya ke kualifikasi Piala Dunia bisa saling sinergi, ujar Erick Thohir. Jadi lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Australia tak segan tebar ancaman. Pelatih timnas Australia Graham Arnold tak segan untuk menebar ancaman usai drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 selesai bergulir. Hasil undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah selesai dilaksanakan. Timnas Indonesia dipastikan masuk grup neraka. Anak asuh Sintayong akan menghadapi 3 tim yang sudah langganan ke Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Selain itu ada juga Bahrain serta Cina. Pelatih Australia Graham Arnold memberikan reaksi usai hasil drawing ini. Menurutnya, grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat menantang. Walau dianggap menantang, juru taktik Australia ini menebar ancaman bagi lawan-lawannya termasuk timnas Indonesia. Kami tahu bahwa kualifikasi ini akan memberikan tantangan, namun hasil undiannya bagus, terutama melihat perkembangan permainan di seluruh konfederasi. Penting bagi kami untuk menerima tantangan tersebut dengan keyakinan untuk mencapai tujuan lolos kualifikasi, ujar Graham Arnold. Graham Arnold menegaskan bahwa Australia sudah menunjukkan performa dengan sangat baik dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Apalagi di babak kedua lalu, mereka berhasil menyapu bersih kemenangan. Saya tidak bisa memuji kelompok pemain ini dan komitmen mereka selama ini. Saya yakin mereka akan memberikan hal yang sama di putaran ketiga, jelas Graham Arnold.